Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Marsudi Prahoro. Kita akan belajar IPA secara bersama-sama. Harapan saya pagi hari ini semua anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Patut kiranya sebelum belajar kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi dunia. Baiklah anak-anak, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silakan berdoa dimulai. Selesai? Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini saya akan mengajak anak-anak sekalian untuk mempelajari tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ini bagian dari mata pelajaran IPA, yaitu pada bagian biologi. Berbicara masalah sel, tentunya kita akan teringat kembali pada materi kelas 7, yaitu organisasi kehidupan, di mana di situ dikatakan bahwa sel adalah bagian terkecil dari suatu organisme. Nah, pada kesempatan kali ini kita mempelajari sel. Kenapa sel itu kok dikatakan salah satu fungsi dari sel adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, kemudian ada penambahan sel dan lain sebagainya. Sehingga kita nanti dari pembelahan sel ini kita akan tahu kenapa suatu organisme itu kok bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian bisa juga makhluk hidup itu bisa berkembang biak. Baiklah anak-anak, pada materi pembelahan sel ini KD yang kita pelajari adalah KD 3.1, yaitu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Berikutnya IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi ada 3 IPK, yaitu 3.1.1 mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. 3.1.2 menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. 3.1.3 menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Dari indikator pencapaian kompetensi ini, akhirnya kita mengetahui bahwa tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah agar kamu dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, agar kamu dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis maupun meiosis, dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kamu dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Baiklah anak-anak, berikutnya mari kita cermati, kita ikuti video yang akan saya tampilkan pada sesi pembelajaran pembelahan sel kali ini. Oke, silakan perhatikan video berikut.
Mitosis adalah proses pembelahan di mana kromosom di dalam nukleus terbelah menjadi dua set kromosom yang identik. Sedangkan meiosis, ciri pembelahan secara meiosis adalah terjadi sel kelamin, jumlah sel anaknya 4, kromosom setengah induknya, dan pembelahan terjadi 2 kali. Adakah yang tahu apa perbedaan mitosis dan meiosis? Sebelum terjadi replikasi pada dan mitosis, membran nukleus terurai DNA, kemudian mengatur menjadi kromosom. Pada meiosis, pasangan kromosom bersatu dan terjadi silang yang mengakibatkan tercampurnya informasi genetik antara pasangan kromosom. Kromosom yang berpasangan kemudian sejajar di sepanjang ekuator dan kemudian berpisah ke setiap ujung sel. Pada meiosis, pembelahan kedua menghasilkan 4 sel dengan jumlah setengah kromosom induknya. Mitosis hanya terjadi 1 kali pembelahan yang menghasilkan 2 sel tanpa perubahan dalam jumlah kromosom atau kromosom identik dengan induknya. Setiap hari, tubuh harus memproduksi jutaan sel kulit untuk digantikan dengan yang lama. Masing-masing sel harus memiliki komponen genetik yang lengkap. Sebelum pembelahan sel, di mana sel membelah menjadi 2 sel yang identik, DNA perlu direplikasi, sehingga setiap sel anak menerima salinan yang tepat. Setelah replikasi DNA, kromosom berkondensasi di dalam nukleus. DNA berkondensasi dengan membungkus inti protein histon yang membentuk nukleosom. Rangkaian struktur berbentuk manik-manik ini disebut kromatin. Sebagai sel yang bersiap membelah, kromatin melilit lebih lanjut, memendek, dan memadatkan kromosom. Kromosom yang direplikasi disebut kromatid saudara. Replikasi DNA dan pembentukan kromatid merupakan salah satu bagian dari seluruh siklus sel. Untuk mempersiapkan pembelahan sel, sel melewati interfase yang dibagi menjadi 3 fase yang berbeda. Selama G1 atau fase gap 1, semua organel dan komponen sitoplasma, termasuk sentriol pada sel hewan, bereplikasi. Kemudian, selama fase S atau fase sintesis, DNA bereplikasi. Akhirnya, selama G2 atau fase gap 2, semua enzim yang dibutuhkan dalam proses pembelahan sel diproduksi. Kebanyakan sel eukariotik membutuhkan waktu yang lama dalam interfase dan waktu yang sangat singkat, yaitu proses pembelahan yang disebut mitosis. Sel sekarang siap untuk menjalani mitosis, yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Selama profase, kromosom memadat dan menjadi tampak seperti 2 kromatid yang menyatu di sentromer. Sitoskeleton terbongkar ketika benang spindel atau gelendong mulai terbentuk. Pada sel hewan, sentriol berperan penting dalam distribusi kromosom dalam pembelahan sel. Sentriol bermigrasi ke kutub yang berlawanan, membangun jembatan mikrotubulus yang disebut aparatus gelendong. Dan salut inti hancur. Menjelang akhir profase, kromosom yang dilekatkan oleh protein dalam sentromernya yang disebut kinetokor ke mikrotubulus dari masing-masing kutub, memindahkan kromosom menuju ekuator sel. Selama metafase, semua kromosom sejajar di bidang ekuator yang disebut lempeng metafase atau lempeng ekuator. Anafase dimulai dengan degradasi protein yang menyatukan kromatid saudara, membebaskan kromosom, kemudian ditarik oleh inti kinetokor ke kutub yang berlawanan. Pada telofase, terbentuk alur pembelahan di bagian tengah sel. Lekukan ini terbuat dari cincin filamen aktin yang mengelilingi bagian dalam lingkar sel. Kromosom berkumpul pada kutub yang berlawanan dan memulai kondensasi D yang akan kembali menjadi salut inti. Aparatus gelendong dibongkar karena mikrotubulus dipecah menjadi monomer tubulin yang digunakan untuk membentuk sitoskeleton pada sel anak.
Pada sel hewan, sitokinesis melengkapi pembelahan sel dengan memperluas alur pembelahan untuk memisahkan sel anak yang baru terbentuk. Selama siklus sel, checkpoint tertentu ditemui untuk memastikan keakuratan, dan jika tidak, siklus sel akan berhenti di checkpoint tersebut, memperbaiki atau menghambat sel untuk membelah. Checkpoint pertama adalah checkpoint G1S dan dianggap sebagai titik utama di mana siklus sel berlanjut atau berhenti. Sinyal eksternal dan faktor pertumbuhan dapat memengaruhi siklus sel dan kemajuan pada atau sebelum checkpoint. Checkpoint G2M memungkinkan sel yang telah berhasil menyelesaikan ketiga fase interfase untuk memulai mitosis. Checkpoint terakhir adalah checkpoint spindle yang memastikan bahwa semua kromosom menempel pada spindle sebagai persiapan untuk anafase. Faktor pertumbuhan, ukuran sel, dan status gizi sel adalah semua faktor yang berkontribusi dalam regulasi siklus sel, memastikan bahwa hanya sel-sel tertentu yang membelah pada waktu yang tepat. Setelah semua checkpoint di interfase selesai, mitosis dapat terjadi. Dari interfase hingga sitokinesis, seluruh proses pembelahan sel dapat memakan waktu rata-rata 10 hingga 20 jam pada sel tumbuhan atau hewan, bergantung pada sifat dan kegunaan sel. Proses tersebut dapat terjadi pada frekuensi yang berbeda. Meskipun proses mitosis dan meiosis terlihat mirip, ada beberapa perbedaan utama. Satu perbedaan yang jelas adalah mitosis menghasilkan 2 sel anak yang diploid dan meiosis menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Seperti halnya mitosis, meiosis dimulai setelah sebuah sel selesai dengan G1S dan G2 tahap dari interfase. Selama fase S pada interfase, DNA menggandakan diri menghasilkan 2 duplikat dari setiap kromosom yang disebut kromatid bersaudara. Sentriol yang terdapat di dalam sitoplasma mengalami duplikasi dan mulai bergerak ke kutub yang berlawanan untuk membentuk benang spindle. Kromatid bersaudara melekat pada sentromer dan berpasangan ketika sel memasuki profase 1 meiosis. Sampai saat ini, sel terlihat serupa dengan mitosis, tetapi 2 peristiwa terjadi pada meiosis yang tidak terjadi pada mitosis dan menyebabkan keragaman genetik. Peristiwa pertama terjadi pada profase 1. Pasangan kromatid bersaudara terletak berdampingan dalam proses yang disebut sinapsis, membentuk tetrat atau bivalen. Setelah struktur ini dibentuk peristiwa kedua yang disebut pindah silang dapat terjadi. Saat pindah silang, terjadinya pertukaran antara segmen kromosom dari kromatid non-bersaudara. Hal ini meningkatkan keragaman genetik. Profase 1 ditutup dengan fragmentasi dari salut ini menduplikasi sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan dari sel. Saat sentriol bergerak, dari dalam sentriol memperpanjang benang-benang spindle. Pada prometafase 1, pasangan sentriol membentuk benang-benang spindle. Kromatid bersaudara menempel pada benang-benang spindle oleh kinetator mereka. Perbedaan lain antara mitosis dan meiosis, sinapsis dan pindah silang di meiosis, kromosom homolog tetap selaras, sehingga kromatid bersaudara hanya terikat pada satu kutub dari mikrotubulus kinetokor. Pada mitosis, setiap pasangan kromatid melekat pada benang spindle. Benang spindle berasal dari kutub yang berlawanan. Pada tahap metafase 1, kromosom tetrat berjajar di wilayah ekuator. Karena banyaknya keberagaman, pemerataan dipilih secara acak dan menambah keberagaman. Pada anafase 1, kromosom yang homolog berpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Meiosis 1 berakhir dengan telofase 1 ketika kromosom berpisah dan membran inti terbentuk kembali. Sitokinesis membelah materi sitoplasma dan 2 sel anak dihasilkan dari pembelahan tersebut. Hasil dari meiosis 1 adalah 2 sel anak yang haploid. Meiosis 2 dimulai tahap interfase. Sentriol berduplikasi dan bergerak menuju kutub yang berlawanan.
Pada profase 2, kromatid bersaudara berkondensasi ketika salut inti mulai menghilang. Pada tahap ini pula, benang spindel mulai terbentuk. Pada prometafase, kromatid bersaudara melekat pada benang spindel dari dua kutub. Pada metafase 2, kromatid bersaudara berjajar pada bidang ekuator. Pada tahap selanjutnya, yakni anafase 2. Pada tahap ini, terjadi pemisahan kromatid bersaudara dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Proses berakhir pada tahap telofase 2, di mana benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Sitokinesis terjadi dan memisahkan dua sel anak menjadi 4 sel anak yang haploid. Sel anak yang haploid akan menjadi gamet antara sel sperma atau sel telur. Ketika terjadi pembuahan, akan membentuk zigot, kemudian tumbuh menjadi seorang anak. Seorang anak menerima setengah kromosom dari ibunya dan setengah lagi dari ayahnya. Karena pria dan wanita menghasilkan jutaan gamet dan gamet tersebut akan terseleksi secara acak ketika terjadi pembuahan. Hal ini berkontribusi pada keberagaman genetik. Hal ini menjelaskan mengapa seorang anak tidak identik dengan orang tuanya. Mengapa pada saudara tidak identik? Keberagaman ini berasal dari beberapa sumber. Pada profase 1, kromatid tidak bersaudara dapat bertukar DNA melalui persilangan untuk meningkatkan keberagaman genetik kromatid masing-masing. Pada profase 1, kromosom yang tidak homolog dapat bertukar DNA melalui pindah silang yang meningkatkan keberagaman genetik dari masing-masing kromosom. Berlanjut dari pindah silang, pasangan kromosom homolog berjajar secara sendiri-sendiri di sepanjang plat metafase dan terbagi secara terpisah pada sel anakan. Proses ini disebut hukum berpasangan secara bebas, menghasilkan 4 gamet yang secara genetik berbeda. Ketika jumlah kromosom bertambah pada organisme, jumlah perbedaan genetik pada gamet meningkat 2 pangkat N. Artinya, organisme dengan jumlah N sama dengan 3 dapat menghasilkan 8 gamet yang unik. Pada manusia di mana N sama dengan 23, terdapat 2 pangkat 23 gamet unik yang terbentuk atau sekitar 1 juta kombinasi kemungkinan yang berbeda-beda. Kombinasi dari berpasangan secara bebas, pindah silang, dan berpasangan secara acak pada gamet selama reproduksi seksual meningkatkan keragaman dan menjelaskan mengapa seorang anak tidak akan terlihat mirip dengan orang tua dan saudara-saudaranya. Ya, demikianlah video yang telah kita perhatikan tadi. Berikutnya kita akan dari hasil melihat video tadi, kita coba untuk melakukan refleksi dengan menjawab beberapa kuis secara bersama-sama. Untuk yang pertama, pada bagian ini, yaitu pembelahan sel mitosis, fase apakah ini dan sebutkan keterangannya. Oke, ya bagus. Ini adalah fase profase, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen, dan benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Baik, berikutnya pada kuis yang kedua, pada pembelahan sel mitosis, fase apakah ini dan sebutkan keterangannya. Apa ini? Ya, bagus. Ini adalah metafase, di mana kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Silakan perhatikan kromosomnya, ya. Kemudian bidang pembelahannya, oke, baik. Yang berikutnya, pada pembelahan sel mitosis ini, fase apakah ini dan sebutkan keterangannya. Ya, ini mulai terbentuk kromosom anakan. Oke, ya bagus. Ini adalah tahapan anafase, di mana kromatid saudara pada setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Berikutnya,
Nah, ini pada pembelahan sel mitosis fase apakah ini, dan sebutkan keterangannya. Fase apa ini? Ini adalah fase yang terakhir, yaitu telofase, di mana membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai meregang. Ya, ini sedikit refleksi yang kita ikuti. Berikutnya silakan dibuka pada Classroom. Di situ modulnya sudah saya siapkan, dan jangan lupa untuk melakukan absensi, ya. Kemudian video ini bisa kamu putar berulang-ulang sampai kamu betul-betul mengerti. Kemudian jangan lupa kita adakan diskusi di Google Classroom. Silakan mengajukan pertanyaan, nanti kita jawab. Dari anggota kelas bisa menjawab, nanti saya tinggal mengajak kamu untuk menyimpulkan, sehingga kita akan tahu di mana perbedaan antara pembelahan sel meiosis dan pembelahan sel mitosis. Saya kira demikian anak-anak. Pagi hari ini apa yang kita pelajari tentang pembelahan sel. Terima kasih. Salam untuk orang tua dan seluruh saudara yang ada di rumah. Jangan lupa selalu gunakan masker, cuci tangan, dan salam sehat. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.